Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin wa tarakana 'alal mahajjatil bayda la yazighu anha illa kana minal halikin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa imamina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwani fillah, jamaah maghrib yang sama berbahagia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit tawrah wa mathaluhum fil injili kazar'in akhraja shata'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Ayat yang kita bacakan ini ikhwas sekalian adalah ayat terakhir atau 29 dari surah Al-Fath atau surah ke-48 dari Al-Quran. Kita akan menggunakan waktu kita antara maghrib dan isya ini untuk sama-sama membahas ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammad Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasul Allah atau utusan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ikhwas sekalian bahwa kalau dibaca ayat-ayat sebelumnya, ayat 27, ayat 28, di dalamnya berisi tentang bukti-bukti kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ayat ini menegaskan bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah utusan Allah. Oleh karena itu, ulama kita mengatakan bahwa tanda paling besar dan bukti paling nyata Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah utusan Allah adalah Al-Quran itu sendiri. Kenapa disebut tanda paling besar? Karena memang bukan cuma Al-Quran yang menunjukkan bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang nabi dan rasul. Sebagaimana di dalam bagian-bagian selanjutnya dari ayat ini, bahwa tanda-tanda Rasulullah SAW bersama sahabat-sahabatnya sudah diturunkan dan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Artinya di dalam At-Taurah dan di dalam Al-Injil, dua kitab yang diturunkan kepada Bani Israel, di dalamnya sudah ada penjelasan tentang diutusnya
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun 2013 kemarin ikhwas sekalian, di Saudi Arabia ada terbit satu buku judulnya Yajidunahu Maktuban Indahum. Itu judulnya. Judul ini adalah penggalan dari sebuah ayat dari Al-Quran. Yajidunahu maktuban indahum. Mereka mendapati Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu termaktub, tertulis di dalam kitab-kitab yang mereka miliki. Jadi artinya ikhwas sekalian bahwa kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sudah dijelaskan oleh nabi-nabi sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surah Al-Baqarah, "Walladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun." Walladzina atainahumul kitab, dan orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab, ya'rifunahu, mereka mengenal Muhammad, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Jadi perhatikan ikhwas sekalian bagaimana uslub Al-Quran, bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani ini, ahlul kitab ini mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Ya, bagaimana itu orang tua kalau mengenal anak-anaknya? Dia tahu detil-detilnya, di mana telalatnya, di mana cobeknya, di mana baunya. Begitu orang tua yang mengenal anaknya. Saya sudah punya 3 anak, jadi saya tahu. Iya. Bapak mengenal anaknya, setiap detil-detil dari anaknya dia ketahui. Maka Al-Quran menjelaskan kepada kita bahwa ahlul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mengenal Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Wa inna fariqan minhum, dan sesungguhnya sebagian dari mereka yaktumunal haqqa, menyembunyikan kebenaran, wa hum ya'lamun, padahal mereka mengetahuinya. Di dalam kitab Hidayatul Hayar, petunjuk bagi orang-orang yang bingung, yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaihi, di dalamnya beliau bercerita tentang syubhat-syubhat kaum Nasrani. Tapi di bagian tengah buku itu beliau bercerita tentang pengalaman pribadinya. Beliau mengatakan, saya pernah satu kali berdebat dengan orang Nasrani, pendetanya. Setelah lama berdebat, saya berikan semua jawaban-jawabannya. Ujung-ujungnya saya tanya, kenapa kau tidak masuk Islam? Coba ini pertanyaanmu A, saya sudah jawab. Pertanyaanmu B, saya sudah jawab. Pertanyaanmu C, semua syubhat-syubhat yang kau sampaikan saya sudah jawab. Sekarang kita sudah sampai di ujung, setelah kita berdebat panjang ini, sudah capek dan seterusnya. Kenapa kau tidak masuk Islam? Pendeta itu mengatakan, kalau saya masuk Islam, bagaimana dengan jabatan saya? Bagaimana dengan tunjangan saya? Bagaimana dengan pengikut saya? Bagaimana? Jadi ikhwas sekalian, subhanallah, ini juga ya tentunya ini keluar sedikit. Ya ini juga sebenarnya fitnah bagi siapapun kita yang ceritanya mubalik, kemudian dai dan seterusnya. Kadang-kadang murid-murid atau peserta jamaah itu menjadi fitnah bagi kita. Bisa menjadi fitnah bagi dai dan mubalik. Karena mungkin kita tidak mau menyampaikan kebenaran demi untuk menjaga perasaan mad'u kita. Kadang-kadang. Padahal ada kebenaran yang kita ketahui. Kita tadi mengatakan ikhwas sekalian bahwa Al-Quran ini adalah saksi terbesar, ayat terbesar kebenaran Rasulullah SAW. Kenapa kita katakan sebagai saksi terbesar, ayat terbesar, adalah karena tanda-tanda kenabian Muhammad SAW banyak. Kita sudah sebutkan dan kita sudah singgung tadi adalah
bahwa kebenaran Rasulullah SAW sudah disebutkan oleh nabi-nabi terdahulu. Oleh karena itu ulama kita mengatakan bahwa tidak ada seorang pun nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali akan ada informasi sebelumnya yang disampaikan oleh nabi sebelumnya. Jadi sebelum Rasulullah SAW diutus, nabi-nabi sebelumnya, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam sudah menyampaikan sebagaimana kita baca di dalam Al-Quran. Sabbah lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabili saffan ka'annahum bunyanun marsus. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zagu azagha Allahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Lanjutan ayat. Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Bahwa saya, kata Nabi Isa alaihissalam, mubasysyiran bi rasul, menyampaikan berita gembira tentang seorang rasul, ya'ti min ba'di, yang akan datang setelahku, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Salah satu nama dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali nabi sebelumnya akan menyampaikan kepada umatnya bahwa akan ada nabi yang diutus setelah saya. Apalagi terhadap pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang paling mulia. Dari sini ikhwas sekalian, kenapa kita misalnya menolak klaim-klaim kenabian atau dakwah-dakwah kenabian yang mengaku adanya nabi setelah diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti katakanlah Lia Elit, atau seperti katakanlah Mirza Ghulam Ahmad. Kenapa kita menolak itu? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada lagi nabi setelah beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kanat banu Israil tasusuhumul anbiya. Kullama halaka nabiyyun khalafahu nabi wala nabiyya ba'di." Kanat banu Israil tasusuhumul anbiya. Adalah banu Israil itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu selalu dipimpin oleh para nabi. Artinya setiap ada nabi yang Bani Israel dahulu selalu ada nabi yang membimbing dan memimpin mereka. Selalu ada, sedemikian rupa sehingga kullama halaka nabiyyun khalafahu nabi. Setiap ada nabi yang meninggal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan diganti oleh nabi yang lain. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa kalau kaidah ini berlaku bagi Bani Israel, orang-orang Yahudi dan Nasrani dahulu, kaidah ini tidak berlaku bagi kita umatnya. Maka Nabi mengatakan wala nabiyya ba'di. Akan tetapi kata Rasulullah, tidak ada lagi nabi setelahku. Itulah makanya ikhwas sekalian bahwa kita umat Islam demikian tegas menyatakan bahwa tidak mungkin lagi ada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat baru atau merevisi syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti lain kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kepribadian beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhwas sekalian, ya ini Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa keluarbiasaan yang kita biasa sebut sebagai mukjizat. Ayatul anbiya, tanda-tanda nubuah, tanda-tanda kenabian beliau. Keluarbiasaan yang dibawa oleh para nabi, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ikhwas sekalian, Syekhul Islam mengatakan berada di atas kemampuan manusia. Sementara keluarbiasaan yang dibawa oleh manusia biasa, seperti katakanlah tukang sihir atau paranormal dan sejenisnya,
adalah keluar biasaan yang sebenarnya tidak keluar dari rata-rata manusia. Bagaimana itu ikhwas sekalian? Ketika kita ambil contoh-contoh, ketika Rasulullah SAW, ketika Al-Quran menceritakan tentang diutusnya Nabi Musa alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran menceritakan bagaimana ketika Musa berhadapan dengan tukang-tukang sihir, kemudian masing-masing mengeluarkan apa yang dia bisa keluarkan, kemudian Nabi Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya dan kemudian tongkatnya itu memakan tali-tali yang kelihatannya seperti ular yang ditampakkan oleh tukang-tukang sihir ini. Yang paling pertama beriman kepada Nabi Musa pada saat itu siapa? Tukang-tukang sihir. Kenapa tukang sihir yang paling pertama beriman? Kenapa bukan Fir'aun? Karena cuma tukang sihir yang paling persis tahu bahwa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam ini tidak mungkin dibawa oleh tukang sihir. Cuma tukang sihir yang paling tahu bahwa mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam ini bukan sihir. Makanya mereka menjadi orang-orang pertama yang beriman kepada Nabi Musa. Al-Quran ini ikhwas sekalian, salah satu mukjizatnya adalah mukjizat bahasa. Salah satu mukjizatnya adalah mukjizat bahasa. Kita pernah singgung ikhwas sekalian bahwa mukjizat Al-Quran ini luar biasa. Kalau kita duduk-duduk dengan orang Arab, mereka kadang-kadang bercanda kalau sesama kita orang Indonesia. Mereka katakan bahwa orang Indonesia itu katanya luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena orang Indonesia itu tidak paham Al-Quran, tapi kalau mengaji merdu suaranya. Jadi kita orang Indonesia ini tidak paham satu-satu kosakata yang ada di dalam Al-Quran. Tapi kalau kita mengaji rata-rata bagus suaranya. Sementara orang Arab ikhwas sekalian, jangan dibandingkan ya dengan imam-imam Haramain, itu memang merdu suaranya. Itu memang sudah seleksi berapa kali itu baru sampai di situ. Tapi kalau kita tangkap orang biasa, orang Arab biasa yang ada di jalanan, yakin saja tidak bagus suaranya. Saya sudah 7 tahun di Arab Saudi. Rata-rata orang Arab itu kalau mengaji tidak bagus. Tidak bagus. Kenapa bisa kita orang Indonesia merdu suaranya? Itulah keindahan bahasa Al-Quran. Kita tidak tahu persis kata-katanya, tapi bisa kita bergetar dengan bacaan Al-Quran. Makanya biasa kita baca ikhwas sekalian, persaksian orang-orang yang masuk Islam. Dia tidak paham Al-Quran, dia cuma dengar saja Al-Quran, tapi bacaan suara Al-Quran itu bisa membangkitkan kesadaran rohani di dalam hatinya yang menyebabkan dia masuk Islam. Ada ikhwan yang biasa meruqyah dan seterusnya, kok bisa jin-jin itu diruqyah padahal dia tidak bisa bahasa Arab. Dari kampung kan biasa jinnya, bahasa Bugis, bahasa Makassar. Bagus kalau dia bisa bahasa Indonesia. Dibacakan Al-Quran, takut dia, keluar dia. Kok bisa? Mukjizat bahasa Al-Quran. Luar biasa lagi, orang Indonesia tidak paham bahasa Al-Quran tapi hafal Al-Quran. Tidak semua tentunya. Hafal Al-Quran. Bisa-bisanya ikhwas kalian, kita menghafal berapa lembar ini, walaupun mungkin satuan-satuan kosakatanya tidak dipahami maknanya. Carikan saya ikhwas kalian, di dunia ini orang bisa menghafal kalimat-kalimat, kata-kata seperti itu selain Al-Quran. Dulu waktu saya di pesantren, bahasa Arab belum lancar. Ada saya punya teman penghafal
Saya pernah diskusi, itu yang dia sampaikan. Dia tidak terlalu paham bahasa Arab, tapi dia bilang, kalau saya mengaji, pokoknya kalau ada yang salah baca, langsung terasa bahwa ini salah baca ini. Ya, walaupun tidak paham maknanya. Sama seperti guru-guru mengaji kita dahulu. Tidak paham bahasa Arab, tapi kalau kita salah baca, langsung kita ditegur. Padahal dia tidak tahu bahasa Arab, tapi kalau ada yang salah, langsung ketahuan. Dari bunyinya saja. Dari bunyinya saja. Al-Quran adalah saksi terbesar kebenaran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa artinya saksi, ikhwas sekalian? Saksi artinya orang yang bisa, kalau dia manusia, orang yang bisa kita percaya, yang menyampaikan kepada informasi, yang kalau kita percaya dia, kita harus percaya kepada informasi yang dia sampaikan. Kita katakan tadi bahwa Al-Quran ini adalah saksi terbesar kebenaran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammadur Rasulullah, bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah utusan Allah. Kenapa kita percaya kepada Al-Quran? Ikhwas sekalian, seandainya manusia ini tidak pernah mengenal Al-Quran, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran ini ke suatu tempat, kemudian kita mendapatkan Al-Quran itu, baru kemudian manusia menemukan Al-Quran itu, mungkin di goa, mungkin di kedalaman lautan, mungkin di puncak gunung yang tinggi, maka pasti yang penting kita memiliki hati yang terbuka, kita menggunakan akal yang sehat, kita membaca sejarah secara objektif umat-umat terdahulu, manusia pasti akan sampai pada kesimpulan bahwa Al-Quran ini bukan buatan manusia. Bahwa pasti Al-Quran ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah singgung sedikit tadi, ikhwas sekalian, tentang mukjizat bahasa yang ada di dalam Al-Quran. Kita saja orang Indonesia bisa lihat sedikit. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayatnya kurang lebih sama panjangnya, dengan hentakan akhir yang sama, dal. Dengan hentakan-hentakan seperti ini, ikhwas sekalian, kita bisa menangkap keindahan Al-Quran itu. Sedikit dari keindahan bahasa Al-Quran. Segi-segi lain dari keindahan bahasa, mudah-mudahan kita singgung kalau ada lagi kesempatan. Al-Quran ini, ikhwas sekalian, berisi jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan besar umat manusia. Setiap kita yang hidup ini, ikhwas sekalian, pasti ada waktu di mana kita bertanya-tanya, sebenarnya kita ini siapa? Sebenarnya kita ini apa? Kenapa kita ada di sini? Dari mana kita berasal? Kemana kita akan pergi? Setelah ruh kita ini dicabut, kemudian jasad kita ini kembali ke tanah, perjalanan apa yang akan dia lalui? Apa misi kita di dunia ini? Kalau kita saja buat air ada tujuannya, kita buat meja ada tujuannya, kita beli handphone ada tujuannya. Lantas kita yang demikian kompleks ini apa tujuannya? Jawabannya, ikhwas sekalian, ada di dalam Al-Quran. Selalu saya singgung ini di depan ikhwah bahwa semestinya kita kaum muslimin tidak perlu repot-repot mencari jati diri. Ini kita punya anak muda ini sudah berjenggot, belum mendapatkan jati dirinya. Padahal jawabannya ada di dalam Al-Quran. Itulah jati diri kita yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran ini, ikhwas sekalian, berisi tentang ajaran yang memelihara kita umat manusia ini, kaum muslimin ini secara khusus lagi, mulai dari sebelum kita lahir sampai setelah kita mati. Bapak-bapak kita diajarkan untuk memilih istri-istri yang baik supaya nanti anak-anak yang lahir bisa dididik dengan pendidikan yang Islami.
fadfar bidzatid din taribat yadak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lahir, setelah kita lahir di akikah, di sunat, dicukur rambutnya, dirayakan, disembelihkan kambing, laki-laki 2 lagi, masya Allah. Diajarkan tentang wudhu, diajarkan tentang salat, mandi junub, setelah besar menikah, punya anak, diajarkan lagi bahwa kita sebagai orang tua adalah orang yang paling berhak untuk seorang anak itu berbuat baik kepada. Sampai setelah kita meninggal, assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Semoga keselamatan bagi kami wa ala ibadillahis shalihin, dan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Ulama mengatakan doa ini diberikan dan ditujukan dan berlaku kepada seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh yang pernah ada di dunia. Tidak ada satupun ikhwas sekalian di dunia ini dari dulu sampai detik ini ajaran yang memiliki kesempurnaan sama seperti kesempurnaan yang dikandung oleh Al-Quran. Di mana ikhwas sekalian kita bisa mendapatkan di dunia ini ada ajaran agama kah, undang-undang kah, pendidikan kah, seperti Islam. Diajarkan kita sampai hal-hal yang detil sekali. At-tasawuf, menguap. Siapa yang pikir kita menguap? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tasawuf minasyaitan. Sesungguhnya menguap itu perbuatan syaitan. Fa idza tasa'aba ahadukum fa in istata'a ay yaruddahu falyaf'al. Maka apabila seseorang di antara kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menguap, apabila dia sanggup untuk menahan uapnya itu, maka hendaknya dia tahan. Fa inna ahadakum idza qala ha dhahika syaitan. Karena sesungguhnya seorang di antara kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dia mengatakan ha dhahika syaitan, maka syaitan itu akan terbahak-bahak. Sampai makan, kita dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk makan dan minum dengan tangan kiri. Fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syaitan itu makan dengan tangan kiri. Sampai ketika kita mendengar informasi radio, TV, koran dan seterusnya, kita diajar, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang fasik yang datang kepadamu membawa berita, periksa. Sampai ke perbuatan hati kita. Innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatan hasad itu, orang senang, kita yang gelisah, kita yang tersinggung. Seperti Ustadz Maulana ya. Dia bilang tetangganya yang beli kipas angin, dia yang tak putar. Tetangganya yang beli kulkas, dia kedinginan. Tetangganya yang beli motor baru, dia yang bunyi. Itu hasad. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya hasad itu menghabiskan kebaikan-kebaikan sebagaimana api itu membakar kayu bakar. Kita diatur ikhwas kalian mulai dari hal-hal yang kecil seperti itu sampai kepada perkara-perkara. Mulai dari amalan hati sampai kepada amalan-amalan yang sifatnya lahir. Islam ikhwas kalian di dalam Al-Quran ini bercerita tentang detil-detil yang tidak mungkin kita dapatkan kecuali lewat Al-Quran. Tidak apa-apa ini. Kalau ada ikhwah di sini di jurusan sejarah, ini saya ingin mengajak agar supaya mata pelajaran dan mata kuliah sejarah kita itu direformasi. Kenapa ikhwas sekalian? Ya, sebagaimana katanya Ustadz Adian Husaini, sejarah kita itu adalah sejarah tulang. Kenapa bisa? Sejarawan kita itu ikhwas sekalian yang terdidik dengan paradigma sekuler itu cuma percaya dengan sejarah kalau ada tulang-tulangnya. Ya, jadi kalau ada tulangnya ini berarti ada sejarah. Kalau ada gambar-gambarnya ini berarti ada sejarah. Kalau ada nisan-nisannya ini berarti ada sejarah. Tapi kalau tidak ada itu dianggap tidak ada.
Ini ikhwas sekalian paradigma sekuler. Banyak sekali sejarah yang termaktub di dalam Al-Quran yang belum didapatkan oleh umat manusia tulang-tulangnya. Detil-detil ini ikhwas sekalian ada di dalam Al-Quran. Setiap hari Jumat kita membaca suratul Kahfi. Diceritakan tentang berapa jumlahnya pemuda-pemuda itu, berapa lama mereka tertidur, diceritakan mereka berbalik ke kanan, ke kiri, diceritakan tentang anjingnya. Ketika mereka bangkit pertama kali diceritakan bagaimana ketika mereka bangkit pertama kali. Kemudian dia ingatkan temannya, hati-hati kau nanti kalau kau pergi ke pasar, jangan sampai kau ditangkap sama mata-mata intelijen. Dan seterusnya. Detil-detil seperti ini ikhwas sekalian tidak mungkin kita ketahui kecuali lewat Al-Quran. Al-Quran menceritakan kepada kita tentang kemana kita akan pergi, apa yang akan kita pertaruhkan di semenjak kaki kita pertama kali masuk di pintu gerbang kematian. Apa yang akan kita hadapi di sana, apa yang akan kita pertaruhkan di alam sana. Hal itu ikhwas sekalian diceritakan oleh Al-Quran. Seandainya ikhwas sekalian Al-Quran ini turun begitu saja, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu saja di muka bumi ini, maka pasti manusia akan beriman bagi mereka yang membuka hatinya bahwa Al-Quran ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwas sekalian, kalau kita sudah beriman bahwa Al-Quran ini adalah kitab Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka datanglah Al-Quran ini kepada kita bersaksi Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Di dalam hadis yang panjang tentang hadis syafaat, Rasulullah SAW menceritakan di dalamnya bahwa kita umat Islam ini akan menjadi saksi terhadap nabi-nabi yang diutus sebelum Rasulullah SAW. Bagaimana kita bisa menjadi saksi terhadap mereka padahal kita tidak pernah sezaman melihat mereka? Jawabannya adalah karena kisah para nabi itu kita baca di dalam Al-Quran. Dan kalau kita beriman kepada Al-Quran, kita juga beriman kepada seluruh nabi-nabi yang diceritakan di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jam berapa sih? Oh iya, baik, sebentar lagi, satu poin lagi kalau begitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengannya. Orang-orang yang bersama dengannya. Ulama kita mengatakan yang penting seseorang itu pernah beriman dan bersama-sama, yang penting seseorang itu beriman dan pernah bersama-sama dengan Rasulullah SAW, maka dia sudah mendapatkan keutamaan sebagai seorang sahabat. Dan keutamaan itu ikhwas sekalian tidak mungkin didapatkan oleh manusia-manusia lain setelahnya. Ya, Abdullah bin Mubarak pernah ditanya tentang Abu Sufyan, yang mana yang lebih mulia antara beliau dengan Umar bin Abdul Aziz? Abu Sufyan mengatakan debu yang masuk ke hidungnya Abu Sufyan lebih mulia daripada Umar bin Abdul Aziz. Kita biasa dengar ceritanya Umar bin Abdul Aziz, khilafahnya, keadilannya dan seterusnya dan seterusnya. Beliau menegaskan bahwa debu yang masuk ke hidungnya Abu Sufyan itu lebih mulia daripada Umar bin Abdul Aziz. Kenapa ikhwas sekalian? Karena keberadaan mereka bersama Rasulullah SAW itu merupakan dukungan terhadap risalah yang dibawa oleh Muhammad SAW. Seandainya kita misalnya ingin menyampaikan sesuatu, ya katakanlah ada ikhwah yang mau pergi melamar. Kira-kira ikhwah sekalian, antum pergi sendiri atau kalau boleh ditemani oleh ustadz ini, atau kalau boleh ditemani oleh teman saya si A, si B,
Yang mana yang lebih bagus ikhwas sekalian? Pergi sendiri saja atau ada yang temani? Yang mana yang lebih menenangkan? Ya ditemani. Paling tidak kalau pingsan ada yang pegang. Atau salah tingkah, nanti ditolak, dia mau keluar dia tidak tahu yang mana pintu. Keberadaan, walaupun mungkin kita punya teman itu tidak ngomong, sekedar menemani saja. Bukan juga dia yang sopir mobil, bukan juga dia yang bicara ke calon mertua. Pokoknya ikut saja minum tehnya. Jadi walaupun dia tidak punya peran apa-apa ikhwas sekalian, sekedar ikut saja sebagai simpatisan dan nimbrung, itu sudah merupakan satu dukungan moral yang sangat besar. Ini pendekatan saja. Seperti itulah ikhwas sekalian sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada sahabat yang mungkin kita tidak pernah dengar namanya. Tidak ada satupun hadis yang kita baca darinya. Tidak kita baca kepahlawanannya di dalam berjihad dan seterusnya dan seterusnya. Tidak ada. Lebih banyak, bahkan lebih banyak sahabat yang kita tidak tahu daripada yang kita tahu. Sekedar mereka berdiri saja di dalam barisan pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga menggentarkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Hal itu ikhwas sekalian sudah menjadi keutamaan bagi mereka sebagai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak mungkin dicapai oleh manusia-manusia lain setelah mereka. Walladzina ma'ahu, bersama, dan orang-orang yang bersama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ikhwas sekalian bukan cuma kita orang Islam yang sadari, orang kafir pun sadari. Antum ingat hadis Bukhari, hadis pertama Sahih Bukhari, ketika Heraklius memanggil Abu Sufyan yang waktu itu belum masuk Islam. Ketika ditanya ada 10 pertanyaan, dijawab, kemudian diberikan tanggapan. Di ujung hadis itu, Herakl ini raja kekaisaran Romawi. Jadi ini perkataan ini keluar dari seseorang yang kualitas intelektualnya dan kekuasaannya sebesar Imperium Romawi. Tidak sembarangan ya. Bukan lelaki biasa. Dia mengatakan apa? In kana ma taquluhu haqqan fasayamliku ma tahta qadamayya hataini. Wahai Abu Sufyan, seandainya apa yang engkau sampaikan itu benar semua pertanyaan-pertanyaan saya dan benar semua informasi yang engkau sampaikan itu, karena dia bertanya bukan karena mau tahu, sekedar untuk mengkonfirmasi informasi tentang kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dia ketahui dari Injil. Maka dia mengatakan, seandainya semua informasi yang kau sampaikan itu benar, fasayamliku ma tahta qadamayya hataini, maka dia akan menguasai semua tanah yang ada di bawah kedua telapak kaki saya ini. Kapan itu terjadi? Apakah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya tidak. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekuasaan dan peradaban Islam ini, keindahan Islam ini secara politis masih terbatas kepada Jazirah Arab. Nanti pada zaman khalifah-khalifah setelahnya barulah kemudian jatuh Romawi, jatuh Persia dan seterusnya. Nah, ketika Heraklius ini mengatakan fasayamliku ma tahta qadamayya hataini, siapa yang dia maksud sebenarnya? Apakah Muhammad atau Muhammad bersama umatnya sallallahu alaihi wasallam? Muhammad bersama umatnya. Artinya apa ikhwas sekalian? Kalau apa yang engkau sampaikan ini benar dan bahwa umatnya itu mengikuti sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya dia akan menguasai seluruh wilayah yang ada di bawah kekuasaan kedua kaki saya ini.
walladzina ma'ahu. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang bersama dengan beliau. Demikian ikhwas sekalian, mudah-mudahan bermanfaat adanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.